Laporan kesiapan, silakan. Siap, gerak. Laksanakan. Istirahat sebentar, gerak. Sebelum kita melaksanakan penyampaian materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Ya. Baik, sebelum melanjutkan ke pematerian, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Dania, Dir, Laras, Sylvia, Lesti, Dinar, Resa, Fitri, Silva. Oke, sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan kegiatan latihan ini. Tujuan kegiatan latihan ini kalian agar bisa berpendapat di banyaknya orang ataupun di muka umum gitu, untuk menyampaikan pendapat yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Kemudian ini itu termasuk ke yang ada di SKU penggalang ramu di poin yang ke-6 mengenai penyampaian pendapat yang baik dan benar seperti apa. Oke, Ibu akan membagikan terlebih dahulu lembar kegiatan peserta didik yang nantinya kalian akan isi, kemudian nanti akan kalian diskusikan dan presentasikan. Seperti itu. Silakan sekarang dibagi menjadi dua regu. Silakan. Putar lingkaran boleh berapa orang? Dua regu. Ya. Masuk aja, nggak apa-apa. Ada yang 5 dan ada yang 4. Mohon didengar, dan nanti akan ada diskusi mengenai cara penyampaian yang baik dan benar itu seperti apa. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi pendapat atau yang harus dikemukakan oleh kalian itu yang baik dan benar itu seperti apa ya. Yang pertama ada cara menyampaikan pendapat yang baik. Cara menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Tentunya ketika kalian menyampaikan pendapat itu akan dihargai oleh banyaknya orang. Namun kalau misalkan pendapat kalian tidak enak didengar oleh orang lain, maka pendapat kalian tidak akan didengar dan tidak akan dilakukan oleh orang lain. Ya, seperti itu. Makanya penyampaian pendapat dapat dilakukan ke siapapun saja. Entah itu mau teman kalian, ataupun orang tua kalian, ataupun ke guru kalian, ataupun pembina kalian. Seperti itu. Sarana. Nah, dalam menyampaikan pendapat ada beberapa sarana yang mungkin kalian akan lakukan untuk menyampaikan pendapat tersebut. Yang pertama ada sarana di media teknologi, di dalam media teknologi. Nah, di dalam media teknologi di sini kalian akan menyampaikan pendapat di sana seperti apa? Sosial media ya. Terus juga ada apa lagi? Pokoknya berbaur dengan internet, di WA, di WhatsApp, ataupun di Instagram atau di Telegram dan sebagainya gitu. Nah, sarana komunikasi modern ini dapat dilakukan antar pribadi dan juga dapat dilakukan secara umum atau grup. Nah, kalian kan punya grup ya?
grup dari masing-masing kelas. Tentunya di sana kalian harus mendapatkan atau berdiskusi mengenai pendapat kalian masing-masing ataupun persetujuan dari hasil solusi permasalahan seperti itu. Dan kemudian bentuk-bentuk sarana komunikasi modern itu antara lain apa, seperti apa? Tadi apa aja? Sosial media tentu. Terus ada lagi apa lagi? Surat elektronik ada nggak? Email. Nah seperti itu. Terus apa lagi? Apa lagi ayo? Telepon. Nggak hanya di email ataupun diketikkan saja, tapi di telepon pun itu bisa menyampaikan pendapat secara apa? Digital. Oke, kemudian ada satu lagi, pendapat kalian yang baik dan benar itu dapat disampaikan dalam apa? Coba. Media massa. Media massa. Udah ungkapkan saja seperti sekarang kalian mengungkapkan pendapat kalian mengenai imajinasi kalian terhadap penyampaian pendapat gitu. Seperti apa? Jadi di sini Ibu kasih tahu bahwasanya ada dua media massa dan media teknologi. Yang tadi Ibu sampaikan media teknologi. Kemudian Ibu akan sampaikan juga mengenai media massa. Media massa coba ada yang tahu ada apa aja? Media massa? Ini media massa bukan? Media massa bukan? Seperti apa ini? Ini apa? Kertas ini, terus ada tulisan apapun informasi, ini media massa tidak? Nah, media massa itu seperti koran. Ya, itu kan pendapat dari masing-masing mahasiswa mengenai permasalahan yang ada di Indonesia, terus juga pendapat mengenai masalah yang ada di sekolah, itu kan bisa disampaikan di koran-koran, jurnal, ataupun di majalah-majalah yang memang menguat tentang berbanyak hal gitu ya. Untuk selanjutnya ada media massa elektronik. Media massa elektronik ini itu termasuk pada seperti radio, terus juga ada apa, televisi, terus ada apa lagi? Coba. Media massa elektronik, internet. Tentu kalian banyak sekali mencari berbagai pendapat itu di internet gitu. Yang kedua, ada cara menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ada yang tahu seperti apa? Coba. Cara menyampaikan pendapat di muka umum itu hendaknya dilakukan dengan cara yang benar dan tanggung jawab. Ya, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian ucapkan mengenai pendapat tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan alasan yang akurat. Tidak hanya menyampaikan pendapat tidak ada pendukung yang akurat gitu. Seperti contohnya misalkan tidak ada bukti lah gitu. Pendapat kalian tentang misalkan ada yang nakal, ini melanggar aturan sekolah, tapi buktinya tidak ada, berarti itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka pendapat kalian harus dengan akurat dan sesuai gitu. Kalau bisa, sebisa mungkin harus ada bukti yang konkret gitu ya. Nah, kemudian penyampaian pendapat dengan kata yang sopan gitu. Kalau tidak sopan, kalau hanya sebatas gogorowokan gitu kan, itu tidak akan bisa menyampaikan pendapat ke telinga yang meresponnya gitu. Jadi ya udah gak didengar gitu kan, ya udah biarin gitu. Yang kedua ada tidak memotong pembicaraan orang lain. Kalian suka memotong pembicaraan orang lain tidak? Tidak suka. Ada yang tidak dan ada yang suka. Kalau yang suka itu jangan ya, jangan dibiasakan. Sebisa mungkin bereskan dulu orang lain untuk berpendapat, berargumen, selesaikan seperti presentasi. Kalau belum dikasih izin untuk bertanya, kalian jangan dulu bertanya kecuali diizinkan oleh yang presentasi seperti itu. Kemudian didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. Artinya ada yang tahu? Berarti akal sehat dan hati nurani yang luhur. Berarti
pendapat kalian itu harus sesuai dengan akal sehat kalian, tidak seperti apa ya, tidak seperti menjatuhkan gitu. Pendapat kalian tidak seperti menjatuhkan orang lain gitu, dengan hati yang nurani gitu. Jadi penyampaian kalian lebih enak kepada pendengar. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, berani menanggung resiko bila ada sanggahan dari pihak lain. Jadi jangan egois ya. Kalau misalkan pendapat kalian disanggah sama orang lain, tentunya jangan egois dan jangan menolak gitu ya. Sebisa mungkin terima dulu, kemudian pikirkan kembali bahwa ini tuh pendapatnya baik atau tidak untuk dilaksanakan. Secara tidak langsung untuk menjudge gitu, tidak secara langsung untuk memblokir orang yang berpendapat gitu ya, atau enggak menyanggah dengan tidak baik gitu. Tidak seperti itu ya. Terima dulu dengan baik, kemudian kalau misalkan emang pendapatnya cocok, silakan untuk dilakukan. Dan jika memang pendapat tersebut tidak cocok, maka apa hayo maka akan tidak sesuai gitu. Kemudian apalagi, kemudian jangan suka memaksakan kehendak pendapat sendiri. Ayo, ada yang suka memaksakan kehendak? Ada? Tidak ada, bagus, tepuk tangan. Jangan ya, karena suka memaksakan kehendak pendapat sendiri itu gimana ya? Ya, berarti orangnya keras kepala gitu, tidak mau berbagi gitu. Hanya pengennya teh mau menurut aku gitu, tidak mau ya orang lain gitu ya, membiarkan orang lain untuk berpendapat dengan luas gitu. Selanjutnya ada mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Apabila saran atau usulan kritik tidak bisa diterima, maka harus berbesar hati untuk menerimanya sesuai tadi ibu sampaikan seperti itu. Jadi harus lapang dada menerima pendapat orang lain, meskipun kalian kehel ke teman kalian, terus juga meskipun kalian gak suka ke orang tersebut, tapi kalau orang tersebut menyampaikan pendapat, ya sebaik mungkin terima saja dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu kan udah membagi itu ya, LKPD ya? Silakan untuk diisi sebisa mungkin. Nanti sebagian ada yang menyampaikan hasil diskusinya gitu. Silakan untuk berdiskusi apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang ibu sampaikan. Udah? Gimana udah? Udah.
Jadi itu yang dapat kalian simpulkan mengenai pembelajaran atau materi mengenai cara penyampaian pendapat yang baik dan benar di muka umum gitu ya. Jadi seperti itu, jangan sampai salah kaprah gitu. Jangan sampai salah tindakan untuk menyampaikan pendapat agar pendapat kalian dihargai oleh orang lain. Jika kalian ingin dihargai, berarti kalian juga harus menghargai orang lain. Seperti itu. Untuk pramuka. Good job. Tepuk pramuka. Oke.